Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, wa ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, wa ba'd. Alhamdulillah, para jamaah yang dimuliakan oleh Allah SWT, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas berbagai nikmat yang Allah berikan dan Allah karuniakan kepada kita, sehingga di pagi hari ini kita sama-sama bisa melaksanakan sebuah tugas kehambaan sebagai bukti bahwa kita ini punya iman. Karena tidak semua manusia diberikan kesempatan bisa beribadah seperti ini, sehingga para jamaah yang dimuliakan oleh Allah SWT, kesempatan seperti ini adalah kesempatan yang sangat istimewa. Kita sama-sama memiliki niat yang baik, berkumpul dengan orang-orang yang baik, dan saya yakin kita juga memiliki cita-cita dan ingin mengaktualisasikan cita-cita itu dalam sebuah kebaikan. Kalau secara nalar gitu ya, secara nalar, mau berangkat itu berat ya. Saya kan dari Soko ya, kalau tinggal di sini tidak begitu berat ya. Dari Soko itu sebelum tidur itu sudah diniatkan ya, sebelum tidur sudah diniatkan besok ada subuh sabar. Artinya kita sudah mulai ancang-ancang kira-kira ya, perjalanan Soko ke sini jam berapa jam, berapa menit gitu ya. Ya, karena apa namanya, apalagi jembatannya ditutup, harus mutar. Nah, sehingga kalau kita telat bangun ya bisa jadi kita tidak malah subuh berjamaah ya. Karena seminggu yang beberapa hari yang lalu kami safari dakwah Bali Lombok. Nah, seminggu keliling. Ketika Ustaz di WA itu saya posisi di Lombok Timur, tapi beliau sejak awal sudah menyampaikan insya Allah nanti subuh sabarnya di Al Mubarok.
Jadi ya monggo kapanpun mau subuh sabar di sini silahkan. Jadi kita sangat mengapresiasi, silahkan. Jadi tidak ada insya Allah nanti ke depan Mas Min kan juga posisinya di kampus ini. Nah, sehingga sewaktu-waktu mau subuh sabar di sini monggo silahkan. Jadi tidak ada. Jadi ini Bapak Saudara, ini sebuah kesempatan yang sangat istimewa. Ya, berkumpul dengan orang-orang baik ini, orang-orang soleh ini, Masya Allah, luar biasa. Dan saya yakin di antara kita ini kan tidak ada sesuatu yang diberikan kecuali kebaikan. Ya, kecuali kebaikan. Ketika kita ketemu, yang ada ya doa-doa kebaikan. Tidak mungkin kita saling menghujat, tidak mungkin kita saling menghina, tidak mungkin. Makanya ini kami sampaikan sebagai sesuatu yang sangat istimewa. Dan gerakan-gerakan seperti ini ya harus betul-betul disupport ya secara maksimal, sehingga dari hari ke hari ada sebuah kesadaran yang muncul, ya kesadaran yang lebih baik di antara ya orang-orang Islam gitu ya, orang-orang Islam. Para jemaah yang dimuliakan oleh Allah, saya mohon maaf ya karena banyak senior-senior di sini. Ada Ustadz Ismuin, Ustadz Edi, ini kan senior-senior saya. Sebenarnya saya sungkan ini. Ya, saya sungkan. Para jemaah yang dimuliakan oleh Allah SWT, kenapa sih kita ini harus kumpul seperti ini? Harus kumpul seperti ini karena manusia itu Pak, manusia itu sering dan mudah lalai Pak ya. Padahal lalai itu penyakit Pak. Jadi banyak sekali referensi-referensi yang membahas terkait dengan kelalaian itu atau ghaflah namanya ya, ghaflah. Imam Al-Jurjani ya menggambarkan sifat ghaflah atau lalai itu ya di dalam kitabnya At-Ta'rifat. Beliau mengatakan seseorang yang selalu mengikuti apa-apa yang sesuai dengan hawa nafsunya. Coba itu bayangkan Pak. Ya orang lalai itu jadi melakukan apa yang sesuai dengan hawa nafsunya. Nah kita hidup ini kadang-kadang belum bisa membedakan mana sih yang kita lakukan ini dasarnya iman dan mana yang kita lakukan dasarnya hawa nafsu. Seakan-akan iman yang mendasari, tapi ternyata di situ ada kepentingan-kepentingan, ada interest-interest. Nah, kemudian di dalam sebuah kitab ya, Hal anta min ahlil ghaflah, A'un bin Abdillah ya, salafus soleh ini beliau mengatakan terkait dengan kelalaian ini, wahi kaifa aghfilu an nafsi wa malakul mauti laisa bighafilin anni, celakalah diriku
Bagaimana mungkin aku lalai atas diriku, sedangkan malaikat maut tidak pernah lalai dariku. Ini beliau mengatakan begitu. Terkait dengan apa? Kelalaian itu, celakalah diriku. Bagaimana mungkin aku lalai atas diriku, sedangkan malaikat maut tidak pernah lalai dariku. Kemudian sahabat Salman Al-Farisi ya radhiyallahu an juga mengatakan, 3 golongan yang aku heran pada mereka. Ya. Jadi ada 3 golongan yang aku heran pada mereka, yaitu orang yang sangat berambisi pada dunia, padahal kematian mengincarnya. Itu yang pertama. Jadi orang yang sangat berambisi pada dunia, padahal kematian itu mengincarnya. Kemudian yang kedua, orang yang lalai, padahal Allah selalu mengawasinya. Dan yang ketiga adalah orang yang selalu tertawa, padahal dia tidak tahu apakah Robnya itu murka atau ridho kepadanya. Coba 3 nasihat ini coba kita renungkan, Pak. Ini kalau kita renungkan, semuanya masuk dalam diri kita, Pak, itu. Ya. Orang yang sangat berambisi pada dunia, padahal kematian itu mengincarnya, Pak. Bayangkan. Kita ini sudah tahu, ya, kullu nafsin dha'iqatul maut, setiap jiwa itu pasti akan mati. Tapi terkadang kita ini tidak mempersiapkan diri untuk mati. Ya, tidak mempersiapkan diri untuk mati. Bersyukurnya kita ini, Pak, ketika kita masih punya iman, setidaknya di dalam sehari semalam itu ada 5 waktu yang bisa mengevaluasi diri kita melalui sholat itu. Ya, melalui sholat itu. Makanya sebagai bukti bahwa kita ini punya iman atau tidak, sebetulnya bisa dilihat bagaimana respon kita ini terhadap panggilan sholat. Kalau kita ini ada panggilan sholat kemudian nyantai, Pak, tidak sungguh-sungguh dan tidak serius, berarti iman di dalam diri kita ini masih dipertanyakan. Serius tidak kita yakin dengan Allah itu? Ya, jangan-jangan keyakinan kita ini hanya lesan saja. Jangan-jangan keyakinan kita ini hanya di lisan saja, tapi hati dan tindakan kita nih, arahkan kita ini belum sampai ke sana. Sehingga antara ada panggilan azan, ada panggilan sholat dan tidak, itu sama saja. Tapi saya yakin bagi orang-orang yang beriman, ketika dia mendengar suara azan, seluruh pekerjaannya akan dia tinggalkan. Dia akan merespon dengan cepat, ya, untuk menghadiri panggilan Allah Subhanahu wa taala. Berjamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian orang yang lalai padahal Allah selalu mengawasinya. Kita sering menyampaikan Allah itu Maha tahu, Allah Maha mengawasi. Tapi juga sering kita ini lalai, ya, dengan berbagai macam godaan-godaan yang memang Allah hadirkan untuk menguji keimanan kita ini. Dan ketika kita mencari nafkah, ketika kita ini berinteraksi dengan masyarakat, jadi sumber-sumber kelalaian itu memang harus senantiasa selalu kita waspadai, Pak. Makanya
ketika kita berkumpul seperti ini kita apa istilahnya ya, merefresh kembali iman kita, ya, merefresh kembali iman kita supaya segar, Pak. Ya, karena iman ini harus senantiasa direfreshkan, disegarkan kembali. Ya, makanya penyakit orang, penyakit dai itu sebetulnya kan futur itu, ya, nggak punya semangat. Makanya harus direfresh seperti ini, direfreshkan kembali dengan bersilaturahim, berjamaah seperti ini, nah, sehingga ada semangat, ada motivasi baru, nah, sehingga ada apa yang selalu mengingatkan, ya, selalu mengingatkan. Kemudian orang yang selalu tertawa padahal dia tidak tahu apakah Rabbnya murka atau ridho kepadanya. Nah, kita ini kan masih meraba-raba kadang-kadang, Pak. Sesungguhnya dalam kehidupan ini Allah itu ridho apa murka? Kalau Allah ridho itu buktinya kayak apa? Kalau Allah murka itu seperti apa? Ya. Hanya Bapak-Ibu sekalian, perjalanan hidup kita ini memang harus senantiasa berbenah, ya, senantiasa berbenah dari hari ke hari. Para jemaah yang dimuliakan oleh Allah, ghaflah atau lalai adalah penyakit hati yang membinasakan pemiliknya secara perlahan-lahan. Jadi orang lalai itu sebetulnya sedang menuju kebinasaan. Ya, secara pelan-pelan itu menjadikan seseorang jauh dari Allah serta lupa akan hakikat tujuan ia diciptakan. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku ciptakan jin dan manusia melainkan hanya untuk beribadah kepada. Nah, orang yang lalai itu dia tidak ingat dengan tujuan hidupnya. Seakan-akan hidup ini ya hidup seperti tidak ada pertanggungjawab, ya, seperti tidak ada pertanggungjawab. Kayaknya ya mati begitu saja. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita di dalam surat Al-A'raf, ya, ayat 205, "Wadhkur rabbaka fi nafsika tadarruan wa khifatan wa dunal jahri minal qawli bil udwi wal asal wa la takum minal ghafilin." Dan ingatlah Rabbmu dalam hatimu dengan rendah hati dan rasa takut, dan dengan tidak mengeraskan suara pada waktu pagi dan petang, dan janganlah kamu termasuk orang-orang yang lengah, orang-orang yang lalai. Para jemaah yang dimuliakan oleh Allah, Syekh Abdurrahman As-Sa'di beliau menjelaskan di dalam kitab Taisir Al-Karim Ar-Rahman bahwa orang yang lalai adalah mereka yang melupakan Allah. Maka Allah melupakan mereka dan mereka terhalang dari kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat. Jadi orang yang lalai itu adalah orang yang melupakan Allah. Sehingga orang yang melupakan Allah itu dia kebaikannya akan terhalang, baik kebaikan dunia maupun kebaikan akhirat. Para jemaah yang dimuliakan oleh Allah SWT, terus bagaimana untuk mengetahui bahwa di antara kita ini orang-orang yang lalai? Syekh Sa'id bin Wa'af Al-Qatani, ya, dalam kitabnya Al-Ghaflah, beliau merangkum setidaknya ada 4 ciri seseorang yang terinfeksi penyakit lalai. Jadi nanti kita ini bisa mengevaluasi, saya ini masuk apa enggak, ya, saya ini masuk apa enggak.
Ciri pertama adalah meremehkan perbuatan maksiat. Apabila kita telah memandang remeh suatu maksiat, maka berhati-hatilah. Baik maksiat itu kecil, sedang maupun maksiat yang besar. Jadi kalau kita sudah terindikasi melakukan kemaksiatan atau meremehkan kemaksiatan, ya, berarti kita ini sudah mulai terinfeksi penyakit lalai, penyakit ghaflah itu. Karena sesungguhnya sikap tersebut adalah rambu dan indikasi seseorang sedang mengalami kelalaian. Karena sikap meremehkan dosa ini berangkat dari kelalaian seseorang. Dalam hadis marfu, Ibnu Mas'ud radhiyallahu an berkata, innal mu'mina yara dhunubahu ka'annahu qa'idun tahta jabalin yakhafu an yaqa'a alaihi, wa innal fajira yara dhunubahu kadhubabin marra ala anfihi. Sesungguhnya orang mukmin melihat dosa-dosanya seperti ia duduk di pangkal gunung. Ia khawatir gunung itu akan menimpanya. Sedangkan orang fajir, orang yang selalu berbuat dosa, melihat dosa-dosanya seperti lalat yang menempel di batang hidungnya. Kemudian ia mengusirnya seperti ini lalu terbang. Hadis riwayat Bukhari. Jadi ada sebuah perbedaan yang mendasar bagaimana orang mukmin dan fajir. Kalau orang mukmin itu melihat dosa-dosanya seperti ia duduk di pangkal gunung. Ia khawatir dan ia takut gunung itu akan menimpanya. Ya. Sementara orang-orang yang selalu berbuat dosa, fajir, melihat dosa-dosanya itu seperti lalat yang menempel hidung. Dianggap sesuatu yang biasa, ya. Dianggap sesuatu yang biasa. Nah, ketika dia mengusir, terbang, begitu kan. Jadi tidak ada beban, sepertinya begitu. Abu Jamrah menjelaskan bahwa hati seorang fajir yang selalu berbuat kedzaliman itu menganggap ringan perbuatan tersebut baginya, dan apabila diberikan nasihat kepadanya, dia akan mengatakan ini hanya perkara yang remeh. Luar biasa, Pak. Ya. Jadi dianggap dosa itu adalah perkara yang remeh, perkara yang sederhana. Ya. Itu yang pertama cirinya. Jadi meremehkan perbuatan maksiat. Kemudian yang kedua, cirinya adalah terbiasa dan gemar melakukan maksiat. Kalau tadi meremehkan, ini sudah maksiat itu sudah menjadi kebiasaan dan kegemarannya. Ketika seseorang telah meremehkan maksiat, maka secara otomatis hal tersebut akan menjadikannya gemar bermaksiat. Sebab perkara maksiat ini adalah hal yang biasa baginya. Bahkan maksiat tersebut dia lakukan secara bangga dan terang-terangan. Naudzubillah min dzalik. Kalau kita lihat sekarang, Pak, fenomena sekarang, lihat saja di media sosial. Ya, saya yakin para jamaah ini sudah menjadi pengamat medsos. Ya, setiap hari, hampir setiap hari kan yang dibawa HP. Ya. Dan di HP itu ada berbagai macam fasilitas, ada Facebook, ada Instagram, ya, ada Twitter. Coba. Sekarang orang itu berbuat maksiat sudah terang-terangan.
Ya, sudah terang-terang. Makanya lembaga pendidikan sekarang ini berat, Pak. Sangat berat. Untuk mengkondisikan anak-anak itu supaya terbebas dari lingkungan kemaksiatan itu tidak mudah. Di sebuah lingkungan dikondisikan, tapi ketika di rumah tidak dikondisikan, sama saja. Makanya harus ada kerjasama yang baik antara orang tua dengan lembaga itu, orang tua dengan guru, orang tua dengan masyarakat. Sehingga kontrol ya masyarakat itu tetap harus ada. Kalau tidak begitu, susah memunculkan generasi yang soleh-solehah itu, Pak. Ya karena memang sudah didominasi informasi-informasi yang ya, penuh dengan kemaksiatan. Ya, Rasulullah SAW bersabda yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, kullu ummati mu'afan illal mujahirina wa inna minal mujaharati an ya'mala ar-rajulu bil laili amalan summa yusbiha wa qad sadarahu Allahu alaihi fayaqul ya fulan amiltul barihata kada wa kada wa qad bata yasturuhu rabbuhu fayusbihu yaksifu sitrallahi alaihi. Setiap umatku dimaafkan, kata beliau, kata Rasulullah, dosanya, kecuali orang-orang yang menampakkannya. Nah ini, Pak, makanya kan ada istilah dosa jariyah. Kalau ada amal jariyah itu ada dosa jariyah. Bisa dibayangkan kalau kita ini punya dosa jariyah, Pak. Ya, sudah mati tapi dosanya masih mengalir. Ngeri, Pak, ya. Sudah mati di alam kubur, di alam barzah, tapi dosanya itu terus ditransfer itu. Ya kalau amal jariyah mestinya begitu. Ya, kalau kita punya amal jariyah sudah meninggal, amal kita ini terus mengalir, ditransfer terus itu setiap hari. Ya. Jadi setiap umatku dimaafkan dosanya kecuali orang-orang yang menampakkannya. Dan sesungguhnya di antara menampakkan dosa adalah seorang hamba yang melakukan amalan di waktu malam, sementara Allah telah menutupinya. Kemudian di waktu pagi dia berkata, wahai fulan, semalam aku telah melakukan ini dan itu. Padahal pada malam harinya dosanya telah ditutupi oleh Tuhannya, oleh Rabb-Nya. Ia pun bermalam dalam keadaan dosanya telah ditutupi oleh Rabb-Nya, dan di pagi harinya ia menyingkap apa yang telah ditutupi oleh Allah. Alhamdulillah. Ya. Allah sudah menutupi dosanya, tapi ternyata dia membuka aibnya sendiri, menceritakan maksiatnya kepada orang lain. Ibnu Battal memberikan keterangan ya bahwa gemar dan terang-terangan dalam berbuat maksiat adalah berangkat dari meremehkan hak Allah dan Rasulnya. Jadi ketika kita ini sudah mulai meremehkan hak-hak Allah, hak Rasul, ya, hati-hati, kita ini sudah ya, mulai terjebak dalam sebuah kemaksiatan. Berjamaah yang dimuliakan oleh Allah. Kemudian yang ketiga, ya, ciri orang yang lalai itu adalah menyia-nyiakan waktu dengan melakukan sesuatu yang tidak berfaedah. Ya, jadi menyia-nyiakan waktu. Seseorang yang telah terinfeksi sifat ghaflah, sifat lalai, adalah dia pasti akan membuang-buang waktunya, menggunakannya kepada sesuatu yang tidak bermanfaat, sehingga waktu berlalu dengan sia-sia. Ini nohok sekali untuk kita semua ini. Ya.
kita semua ini dikasih waktu oleh Allah 24 jam sehari. Dikasih 24 jam sehari semalam. Kira-kira 24 jam itu berapa jam waktu kita ini yang betul-betul maksiat untuk Allah, betul-betul maksimal untuk Allah gitu ya, betul-betul maksimal untuk Allah. Dan berapa jam waktu kita ini yang kita lalaikan. Saya yakin kita semua ini sudah bisa menghitung sendiri-sendiri. Oh, ternyata waktu saya ini habis untuk sesuatu yang tidak manfaat. Para jemaah yang dimuliakan oleh Allah, kemudian ciri yang keempat adalah bermalas-malasan dalam mengerjakan ketaatan. Ciri orang lalai yang dijelaskan oleh Syekh Said Al-Qotani adalah bermalas-malasan dalam ketaatan. Jadi ciri yang keempat ini ada kesamaan dengan orang munafik, Pak. Ada kesamaan dengan orang munafik, sama-sama malas dalam beribadah. Sehingga di dalam surat An-Nisa ayat 142 Allah berfirman, innal munafiqina yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum wa idza qamu ila sholati qamu kusala. Sesungguhnya orang munafik itu hendak menipu Allah, tetapi Allah lah yang menipu mereka. Apabila mereka berdiri untuk sholat, mereka lakukan dengan malas. Abdurrahman Sa'di menjelaskan dalam kitab Taisir Al-Karim Ar-Rahman bahwa orang munafik itu merasa berat ketika hendak sholat, dan rasa malas itu tidak timbul melainkan dari hilangnya minat atau rogbah dari hati-hati mereka. Nah ini, Pak. Jadi kita bisa mengevaluasi diri, bisa melihat diri kita masing-masing, sejauh mana respon kita terhadap panggilan-panggilan Allah. Kita berat, kita males, kita sungguh-sungguh, atau kita kurang serius. Itu bisa dilihat dari masing-masing dari kita. Nah, demikian, Pak, beberapa hal yang bisa kami sampaikan di dalam pertemuan ini. Mudah-mudahan Allah SWT senantiasa melindungi kita, memberikan bimbingan kepada kita, sehingga kita tidak termasuk orang-orang yang lalai, orang-orang yang ghaflah. Mari kita saling menasihati, manfaatkan waktu ini untuk bisa saling sharing, saling memberikan motivasi, sehingga iman ini senantiasa tertancap di dalam diri kita. Karena memang berat menghadapi godaan-godaan dunia ini, sangat berat. Kalau Allah tidak memberikan pertolongan kepada kita, saya yakin kita ini juga termasuk orang-orang yang lalai, orang-orang yang dijauhkan dari hal-hal kebaikan. Itu para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, mohon dimaafkan kalau ada hal-hal yang kami sampaikan menyinggung, tidak mengenakan hati, atau barangkali ada hal-hal yang tidak patut, saya khususnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.